beredar video Habib Novel Al-Aidrus ya Solo yang bilang 2 poin ya, bahwa Indonesia itu menjadi tentram, bahagia dan lain-lain karena banyaknya dzurriyyat Nabi, dan dzurriyyat Nabi itu yang terbanyak ada di Indonesia. Nah itu saya setuju karena saya bilang bahwa warga Nusantara itu lewat strategi Wali Songo itu kira-kira 85% diantaranya membawa darah Rasulullah. Jadi kalau ada 100 orang pribumi Nusantara tes DNA itu 85 orang ya kira-kira itu nanti akan DNA-nya akan menunjukkan ke bahwa yang bersangkutan itu dzurriyyat Rasul. Yang kedua, dia mulai marah-marah, mulai kalap ketika dia ngomong bahwa yang mempersoalkan Habib sebagai dzurriyyat Nabi itu dia bilang seperti iblis atau malah iblis atau gimana gitu ya. Ada teman saya itu WA saya ini loh ngasih tautan itu omongannya si Novel Al-Aidrus ini loh yang dulu kamu anggap cerdas, pinter, keren, santun kayak begini sekarang. Saya juga jawabnya ya santai toh lah. Lah kalau sudah soal nasab itu ini ya tak baca dulu ya. Jan iki loh yang dipuji Pak Kiai ternyata podo ae malah lebih parah. Ini loh yang dulu dipuji-puji Pak Kiai ternyata sama aja malah lebih parah. Aku jawab ya teman saya kan, sahabat saya kan sambil pakai emotion ketawa ngakak, aku yang jawabnya ketawa ngakak. Saya jawab ini gara-gara nasab, kita aslinya kabeh mereka. Gara-gara urusan nasab itu, ya mereka itu semuanya kelihatan aslinya. Kebuka kata teman saya. Jadi siapa menuduh sesama saudaranya dan tuduhan itu ternyata salah, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya, kata Rasulullah. Kalau si Novel Al-Aidrus menuduh yang mempersoalkan nasab para Habib itu tersambung atau tidak tersambung ke Rasulullah, dia bilang iblis atau seperti iblis atau apapun itu, ya jelas salah toh. Yang mempersoalkan tuh mayoritas Nahdliyin Nusantara ya, bahkan Ahlussunnah wal Jamaah seluruh dunia ya, mayoritas itu mempersoalkan. Mayoritas itu tidak percaya bahwa nasab Alawi itu, para Habib itu tersambung ke Rasulullah. Dan ternyata kan diungkap oleh Gus Abbas dan beberapa ahli nasab, termasuk sekarang Gus itu agak lupa sahabatku ngantek saking banyak pikiran. Itu menyampaikan bahwa sebenarnya keterputusan nasab Alawi ke Rasulullah itu kan persoalan lama, itu di negara di Yaman sendiri sudah pernah dipersoalkan, sudah pernah rame, dan memang ya tidak terbukti bahwa Pak Alawi itu dzurriyyat Rasul. Dan juga di kalangan ahli DNA maupun ahli nasab dunia, kalau ahli DNA dunia kan rame tahun 2010-2012 gitu. Persoalannya itu gini loh, kita itu memang mengakui bahwa klan Ba'alawi itu banyak melahirkan ulama, berkali-kali saya tegaskan. Dan ya tidak masalah toh seandainya tidak terbukti sebagai dzurriyyat Rasul, dan seandainya terbukti memang membawa DNA Yahudi Kaukasia, kan ya nggak apa-apa. Saya udah bilang berkali-kali juga, Abdullah bin Salam, sahabat Nabi, itu orang Yahudi, salah satu sahabat dekat Nabi loh, jangan salah. Sahabat Nabi kan lebih dari wali. Sahabat dekat Nabi itu pasti lebih dari wali kan. Ini nggak masalah juga. Salah satu istri Nabi juga Yahudi, juga nggak masalah juga. Gitu. Tapi kalau sekali lagi, kalau soal dzurriyyat Rasul dan klaim dzurriyyat Rasul itu untuk merusak agama Rasul itu sendiri, ya itu sampai dimanapun, sampai kapanpun ya akan dipersoalkan umat. Dan para elit yang sok pahlawan di hadapan teman-temannya atau jaringannya yang Alawi, dengan memelintir fakta dan data, dengan apologia yang sok ilmiah, sok canggih, saya peringatkan, ini mayoritas Nahdliyin itu
semua itu saya suka dengan angka 85% ya. 85% Nahdiyin Aswaja Nusantara dan dunia itu sekarang itu semua sudah tahu bahwa Ba'alawi itu bukan Dzurriyyatur Rasul. Jadi kalau kalian mau sok pahlawan, mau sok ini kalian akan dihabisi oleh umat, oleh rakyat, oleh netizen. Jadi jangan sok-sokan lah. Apalagi yang sudah dilabeli ulama, ustadz, kiai, tuan guru, jangan main-main, gitu loh. Kalau zaman dulu belum ada media sosial, belum ada internet, ya publik, rakyat, umat mudah dikendalikan, mudah dibohongi, kebenaran mudah untuk disembunyikan. Tapi kalau hari ini tuh belum serapat apapun kebenaran mau disembunyikan, mau di ini, mau di itu, tetap aja cepat sekali kebenaran itu akan menemukan jalannya. Lebih cepat daripada periode-periode sebelum ada internet gitu loh. Itu baru di hadapan manusia, baru di dunia, apalagi di akhiratan gitu loh. Ya taruhlah kalau akhiratan urusan percaya tidak percaya, kita di dunia aja lah. Jadi menurut saya konyol gitu loh. Menurut saya konyol. Dan ini sekali lagi yang mempersoalkan nasab Ba'alawi itu adalah orang yang selama ini husnudon mempercayai bahwa Ba'alawi itu dzurriyyat Nabi dan menjadi korban atas husnudonnya itu. Didawer, di ini, dicacah, direndahkan, dicaci maki gitu dan lain-lain gitu. Jadi ya saya bilang kalau urusan nasab itu saya diantara banyak kenalan saya yang yang keturunan Ba'alawi, saya belum pernah satu pun sampai hari ini menemukan bahwa mereka dengan terang-terangan mengakui memang DNA Ba'alawi itu tidak tersambung ke Rasulullah, dan menurut hasil riset itu DNA Ba'alawi itu nyambungnya ke Yahudi Kaukasia itu. Dan memang di dalam kajian ilmu nasab itu Ba'alawi tidak tersambung ke Rasulullah, batal. Belum pernah saya mendengar itu. Semua Ba'alawi yang saya kenal, sahabat saya, teman saya yang kemarin lembut, halus, rasional, sok NKRI. Kalau soal nasab itu tetap mereka itu tetap aja sama gitu. Ya di sini bisa diartikan bahwa ternyata mereka ya sama aja, semuanya jualan nasab aja. Itu loh. Tidak pede ya, bahwa dengan nasab Yahudi itu mereka bisa eksis. Ya nggak masalah sih. Ahmad Dhani itu ya terang-terangan ibunya Joyce itu. Ibu Joyce itu, Ibu Joyce ya ibunya Ahmad Dhani itu Yahudi. Dan Ahmad Dhani juga nggak apa-apa mengakui memang turunan Yahudi, kan nggak masalah. Apa masalahnya? Mau Yahudi, mau Cina, mau Afrika, mau Jawa, mau apapun, yang penting kan akhlak. Kan itu. Jadi, tapi sekali lagi catatannya, kalau ngaku dzurriyyat Rasul harus diuji. Apalagi ngaku-ngaku dzurriyyat Rasul untuk merusak ajaran Rasulullah. Dan sudah terbukti di dalam dunia politik kita, di dalam dunia ekonomi kita, di dalam dunia kebudayaan kita, gitu, dalam dunia peradaban kita, gitu loh. Ya apa sih sumbangsih Ba'alawi hari ini? Apa? Enggak ada. Malah mau membawa rakyat ke zaman-zaman jahiliyah dengan ajaran-ajaran dogmatis yang enggak rasional, enggak masuk akal, yang banyak halunya itu. Tetapi jangan salah, sekali lagi, saya itu tetap banyak ulama-ulama Ba'alawi yang ilmunya saya pakai, saya manfaatkan gitu. Kalau ada yang bilang loh, kalau nggak percaya Ba'alawi itu dzurriyyat Rasul, ya nggak usah pakai itu, nggak usah pakai Simtud Duror. Ya kalau saya nggak pakai Simtud Duror, ya kasihan juga yang menulis Simtud Duror gitu. Itu ya. Jadi ini soal nasab itu berbeda dengan soal-soal lain, harus dipisahkan. Tuh. Kita membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dan ajmangin misalnya, limpahkan sholawat kepada junjungan kami Kanjeng Nabi, keluarganya dan sahabatnya, kan termasuk Abdullah bin Salam, orang Yahudi, termasuk istri Rasulullah yang dari Yahudi, kan ya nggak masalah juga.
Itu loh. Tapi Abdullah bin Salam nggak pernah ngaku-ngaku keluarga Nabi dan nggak ngerusak Islam, nggak ngerusak negaranya. Itu ya, oke.